Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas beberapa berita, tapi yang paling utama adalah Google I/O event. Oke, pada acara kali ini ya, Google I/O itu di tahun 2023 ini sangatlah menarik guys, karena ada banyak informasi tentang AI. Nah, Google ini kan nggak mau kalah ya dengan Microsoft yang memiliki ChatGPT sebagai AI-nya itu ya. Jadi dia nggak mau kalah dengan Bing yang memiliki ChatGPT. Oleh karena itu, di Google I/O tahun 2023 ini, Google mengepus segalanya dengan AI. Dimulai dengan memperkenalkan model dari AI terbarunya yaitu Palm 2 yang nantinya ini ternyata digunakan di Bard AI-nya guys. Dan mulai kemarin malam pada waktu Google I/O itu berlangsung, Bard AI itu udah bisa digunakan di seluruh dunia ya guys. Saya pun udah mencobanya dan memang ternyata bisa. Kalau saya bandingin dengan ChatGPT sih, dia lebih responsif, tapi jawabannya sih masih lebih pintar ChatGPT yang versi 4, guys. Nah, lalu AI ini nggak hanya di search saja, tapi dia memasukkan AI ini di banyak tempat, termasuk sinergi dengan Google Sheets, dengan Google Doc, dengan Gmail, dan lain-lain. Bahkan di Gmail itu ada fitur yang namanya Help Me Write. Jadi kalau kita bingung ya mau nulis apa di Gmail, kita bisa minta bantuan AI untuk membantu menuliskan tulisan kita. Lalu juga AI ini dimasukkan di Android, di message-nya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengatakan sesuatu di chat gitu ya, tapi kalian ingin dengan kira-kira intonasi, nada, dan juga perasaan yang berbeda, itu AI bisa membantu ya guys. Jadi mereka bisa membantu mengeluarkan chattingan yang lebih seru gitu ya untuk ditulis. Tapi dengan isi dan konteks yang tentunya masih sama ya guys. Dan AI ini ada di berbagai macam service punyanya Google juga, termasuk hardware-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke hardware-nya. Hardware-nya tentu saja mereka itu memperkenalkan Google Pixel 7a. Nah, seri A ini selalu keluar pada Google I/O. Dan pada Google Pixel 7a ini menurut saya itu harganya yang $499 ini, yaitu $100 lebih murah daripada Google Pixel 7. Tapi yang ditawarkan itu menurut saya gap-nya itu semakin kecil ya guys dengan Google Pixel 7. Jadi kalau dulu itu kita bisa tahu Google Pixel 7 ini lebih bagus daripada Google Pixel 7a. Tapi di yang seri ke-7 ini itu nggak bisa. Seri A dan 7 itu mirip-mirip banget gitu ya. Tapi ada yang ngetes ya guys. Seperti yang dari channel Dev2D itu dia udah mengetes fotonya kalau dibandingkan Google Pixel 7 itu yang 7a itu agak kurang bagus guys ya, meskipun agak kurang bagusnya itu di white balance-nya biasanya, dan ada beberapa yang lebih ngeblur gitu ya fotonya daripada yang Google Pixel 7. Tapi overall seperti penggunaan lalu juga CPU dan lain-lainnya itu kurang lebih sama gitu loh guys dengan Google Pixel 7. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan device smartphone dari Google, terutama Google Pixel 7 itu menurut saya adalah Google Pixel termurah tapi dengan fitur yang lumayan lengkap ya, mirip dengan Google Pixel 7 guys. Nah, kita lanjut ke hardware selanjutnya, yaitu adalah Google Pixel Tablet. Ya, Pixel Tablet ini dari Google ini menurut saya nggak seberapa wow gitu ya. Kalau diperkenalkan sih mereka memang membuat OS Android yang khusus untuk Pixel Tablet nih. Jadi mungkin perasaan menggunakan Android di tablet akan semakin asik lagi ya, karena sekarang Google mulai serius ke dalam pasar tablet. Dan juga
Google Pixel tablet ini menurut saya yang paling oke-nya adalah dia memiliki stand up charging yang berfungsi sebagai speaker juga. Nah, ini adalah salah satu kelebihan yang nggak dipunyai oleh Apple di iPad Pro-nya atau iPad-nya. Dan juga mereka menyediakan casing-nya juga. Casing-nya itu unik banget, belakangnya itu seperti ada standing-nya, dan standing-nya itu bentuknya bulat gitu ya. Dan tengahnya itu berlubang. Jadi ini adalah salah satu casing yang menurut saya orisinil banget ya. Nggak ada di casing manapun, hanya Google yang bisa melakukan ini. Dan dengan menggunakan casing tersebut, itu wireless charging-nya yang ada di dock-nya yang tadi standing itu tetap bisa berjalan guys, karena ada lubangnya itu, jadi dia bisa masuk. Jadi ya keren banget gitu loh. Google sampai bisa memikirkan charger beserta juga casingnya itu bekerja sama secara berkesinambungan. Nah, untuk yang lainnya sih dia nggak menunjukkan ya kalau ada stylus atau apa ya. Dan untuk keyboardnya sendiri itu juga nggak ditunjukkan. Jadi ya saya nggak tahu apakah nanti Google akan memiliki rencana untuk bisa di-pairing dengan keyboard atau dengan stylus atau ya seperti Apple Pencil gitu atau enggak ya. Tapi sejauh ini mereka belum menunjukkannya. Tapi sih harapan saya nanti ke depannya mungkin yang versi 2 akan muncul hal itu guys. Nah, untuk harganya ini menurut saya lumayan kompetitif ya guys. Meskipun ya sama, CPU-nya itu menggunakan Tensor G2 juga, tapi harganya ini juga sama dengan Google Pixel 7a, yaitu 499 US dollar. Dan menurut saya ini lebih oke lagi daripada Pixel 7a. Karena apa? Karena Google juga memberikan secara gratis standing wireless charging dock-nya itu yang bisa untuk speakernya itu secara cuma-cuma guys kalau beli pada saat pre-order ya. Nah, lalu juga katanya sih harganya itu sebetulnya 129 USD. Jadi valuable banget untuk membeli Google Pixel tablet ini. Nah, saya nggak tahu sih mereka apakah hanya memberikannya pada saat pre-order saja atau memang udah bundle selamanya. Tapi kalau saya harap sih mereka bisa menyediakan secara bundle selamanya, itu merupakan valuable banget ya untuk harga segitu. Harga 499 USD itu kalau kita hitung sekitar 7,3 jutaan di Indonesia. Jadi ya kalian pilih sendiri 7A atau Pixel tablet. Menurut saya sih lebih worth it-an yang Pixel tablet ya guys. Dan lalu yang terakhir adalah hardware terbaru dari Google, yaitu Google Pixel Fold. Yang kemarin saya udah bahas ya. Dan leak-nya itu ternyata 100% bener guys. Gila sih, leak-nya nggak ada yang miss gitu ya, nggak ada yang terlewat. Dan kalau dimensinya dan lain-lain itu bener-bener 100% bener. Jadi saya nggak habis pikir sih sama Google ini. Mereka nggak bingung gitu loh dengan adanya leak yang udah ada ini. Dan bahkan mereka juga ya udahlah, leak ya udah. Malah mereka diam-diam aja gitu, happy-happy aja lah. Mungkin dianggap ini adalah marketing gratis gitu ya. Nah, di Google Pixel Fold ini menurut saya Android-nya itu juga dibikin semakin oke ya. Jadi Google mulai memikirkan bagaimana Android bisa dimasukkan ke dalam device yang folded. Jadi sekarang menurut saya OS dari Google ini bisa digunakan oleh banyak brand yang memiliki device folded juga. Jadi ya brand tersebut nggak usah bingung habis gini karena mulai Android 14 ya mereka bisa langsung menggunakan itu dan bisa dengan mudah gitu loh. Fitur itu udah ada melalui Android 14 guys. Nah, di Android 14 juga ada banyak peningkatan ya, terutama dia bisa menggunakan AI di berbagai macam sistemnya. Jadi ya sama kayak dari Gmail, terus habis itu yang dari Google Search dan lain-lain tuh semuanya udah dimasukkan AI di dalamnya. Dan juga untuk tampilan yang merubah wallpaper dan juga lock screen bagian depan tuh mereka
juga udah meniru cara dari Apple, guys. Jadi cara Apple itu kan memang bagus banget ya, yang iOS sebelumnya itu. Udah bisa ganti wallpaper dan bisa mengganti macam-macam dari isi lock screen tersebut. Nah, ini digunakan oleh Google juga di Android 14. Jadi bagus banget. Dan bahkan mereka bisa menggunakan AI untuk membuat wallpaper sendiri, guys. Jadi wallpapernya ini bisa di-generate melalui AI. Dan menurut saya itu keren banget. Jadi kalau kalian ingin bikin wallpaper apapun di Google Pixel device kalian, itu bisa melalui AI tersebut. Nah, overall sih ya Google Pixel Fold ini saya nggak begitu demen ya. Memang karena saya nggak suka yang tipe fold-foldan. Yang menurut saya paling oke malah yang Google Pixel Tablet. Karena valuable banget gitu ya. Nah, tapi harganya ini juga yang membuat saya agak shock juga dengan Google. Karena mereka berani mematok harganya yaitu 1.799 US dollar. Seperti harganya ya Samsung Galaxy Z Fold itu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah harga 1.799 dolar itu kalau dirupiahkan itu adalah 26 sampai 27 jutaan. Nah, itu harga yang dipatok ya. Nggak tahu kalau udah masuk Indonesia, nanti bisa jadi harganya 30 jutaan. Menurut saya nggak worth banget gitu loh untuk first gen dari Google yang baru untuk coba-coba, tapi harganya udah mahal banget gitu ya. Lalu juga kalau saya lihat ya, di sini bezelnya dari dalamnya yang foldable itu lumayan tebel gitu ya bagian dalamnya. Jadi saya nggak sreg banget lah dengan Google Pixel Fold ini. Tapi ya kalau kalian naksir ya saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Karena ya memang integrasinya Google dengan Android-nya itu yang paling bagus menurut saya dibanding kalau misalnya kalian membelinya dari versi Fold device yang lain, guys. Karena ya Android kan udah dipegang oleh Google sendiri. Nah, mungkin itu aja sih berita untuk hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin bertanya-tanya tentang apapun yang ada di Google I.O. event ini, guys. See you guys di video selanjutnya. Huh. Hmm. Foldable akhirnya datang juga sih dari Google. Ya, tinggal nunggu yang dari Apple sekarang.